Begitu Bu, baru sedikit. Terus di selanjutnya saya membuat pernyataan bahwa ini itu penting dikaji. Kemudian saya melanjutkan dengan paparan pertanyaan penelitian, kemudian fokus saya mau kemana gitu Bu. Oke. Ini fokusnya mau kemana nih? Untuk mengkaji peranan TIPEK pada itu, TIPEK guru pada pembelajaran online di masa pandemi dan self-efficacy siswa pada masa pandemi. Kemudian upaya dilanjutkan kepada upaya peningkatannya, bagaimana meningkatkan TIPEK guru dan self-efficacy. Gitu Bu, rencananya. Oke, jadi nanti ini hasilnya deskriptif ya? Kenapa? Nanti hasilnya deskriptif ya nanti kemungkinan? Iya, untuk artikelnya. Oke. Baik, sebelum saya mencoba memberikan masukan, mungkin ada yang lain dari teman-teman yang mau memberikan masukan. Soalnya kan takutnya nanti kok saya terus, jadi maksudnya mungkin dari teman-teman juga ada masukan yang bisa membangun. Mungkin ada, saya beri kesempatan. Nggak ada? Oke, jadi saya yang masukkan ya. Jadi untuk berikutnya nanti kalau ada yang presentasi, terus mau memberikan masukan, komentar, saran ke temennya juga nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar, mau ngoreksi punya temen. Nanti waktu kalian Bapak Ibu sendiri yang mau presentasi, nanti mungkin ada yang mengomentari dan membantu perbaikannya ke depan. Oke, ini untuk pertama ini mungkin nanti saya masih masukkan lagi, nanti kalau berikutnya mungkin yang lainnya bisa ngasih masukan juga ya. Baik. Kalau saran saya, ini kayak kalimat pertama, ini saran aja sih, sebenarnya udah bagus. Cuma yang judulnya apa sih? Oke. Ini penelitiannya nanti udah ambil data ya Mbak ya? Ya Bu ya? Belum, Bu. Belum. Ambil data gimana, Bu? Ini ada datanya, data awal gitu, ada data siswanya, atau belum Belum, ada Bu. literatur review. Belum ada, baru literatur review aja. Oh, berarti nanti ini emang untuk artikel yang literatur review ya? Iya, Bu. Baik. Ini sebenarnya saya masih bingung masalah fokusnya, tapi nanti saya bahas lagi. Nah, ini untuk hal-hal kecil seperti kayak ini ya, ini kan harus ada lah referensinya, masa nggak ada sama sekali gitu. Terus ini juga oke nggak apa-apa, misalnya untuk awal-awal pandemi COVID yang tersebar hampir di seluruh dunia telah mempengaruhi sejumlah tatanan sistem yang ada termasuk sistem pendidikan. Ini katanya siapa? Pemerintah mengambil ini, berikan beberapa referensi juga di situ. Jangan taruh banyak opini juga, itu juga kurang baik gitu ya. Jadi ada referensi-referensi. Ini kan juga literatur review ya katanya ya. Kalau literatur Iya. review kan pasti banyak review-review yang mendukung, literatur-literatur yang mendukung. Nah, baru dari literatur yang ada, kamu menegaskan, oh intinya seperti ini, kayak gitu. Baik, Bu. Hal-hal kecil tapi juga jadi pertimbangan juga ya. Sebenarnya nggak kecil juga sih. Itu juga agak perlu diperhatikan gitu. Nah, kemudian oke. Ini tadi menggunakan TPEC ya. Iya. Oke. Nah, jujur saya masih bingung masalah gap-nya kamu. Tadi di belakang ini mengatakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji ini dan ini secara bersamaan. Ini beneran? Udah kamu cek? Nah, dari literatur review sebelumnya itu yang saya temui ya, tapi saya juga mungkin
belum tahu apakah saya yang belum mengkaji lebih luas. Jadi dalam literatur review sebelumnya itu hanya mengkaji misalkan dari sisi gurunya aja atau dari sisi siswanya aja. Jadi belum ada yang meneliti dari kedua sisi itu, Bu, dari sisi guru dan siswa. Oke. Tapi saya juga belum tahu gitu apakah saya yang memang kekurangan referensi apa memang belum ada gitu. Emang kalau yang literatur review kamu harus lebih banyak mengkaji, nanti jangan-jangan ini hanya opini kamu saja kayak gitu. Ternyata banyak banget yang mengkaji hubungan mereka kayak gitu. Iya. Kan? Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya banyak mengkaji tipek sama guru, tapi fokusnya mereka apa, yang berbeda dengan kamu apa. Itu yang harus dimunculin di latar belakangnya, di pendahuluannya ini. Terus kemudian untuk ini ya, saya bahasnya yang self efficacy. Nah, di sini mengkaji yang seperti apa yang belum kayak gitu. Terus yang kamu ingin teliti apa, Mbak? Peranannya ini dengan ini. Nah, terus dari penelitian yang lain tuh harus juga ada apa ya, kayak keterkaitan juga. Jadi peranannya efisiensi siswa terhadap apa kayak gitu. Di sini kamu hanya definisi kayak self ini adalah ini, is crucial ini, terus tipek itu kayak gini menggabungkan ini, jadi lebih ke definisi. Iya. Nah, kalau ini mungkin ke literatur nanti ya, literaturnya review nanti. Nah, kalau yang kayak gini kan jadi kayak, loh, kamu bahasnya tentang peranan, tapi yang kamu bandingkan hanya definisi. Jadinya kan nggak balance juga ya. Paham ya maksudnya ya? Paham, Jadi Bu. di anu lagi, fokusnya kamu tuh bahas apa, terus dicari beberapa literatur yang sesuai dengan yang kamu ingin kamu kaji, seperti itu. Baik. Ada lagi? Ya. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Kalau metode nanti minggu depan ya mungkin akan dibahas. Ini dilengkapi lagi untuk metodenya. Oke. Iya, Bu. Terus perbanyak review artikel, anotasinya ditambahin lagi. Gitu. Iya, Bu. Baik. Baik. Terima kasih, Bu. Iya. Untuk berikutnya, siapa yang mau secara sukarela punya saya, Bu, mau dikaji bersama-sama dengan teman yang lain. Saya kasih kesempatan. Sebelum saya nanti cap-cip-cup milih gitu ya. Mungkin ada yang mau sukarela. Saya, Bu, kayak gitu. Saya beri kesempatan. Saya, Bu, Diana Anggraini. Diana Anggraini. Oh ini. Baik. Baik. Judulnya tentang pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar matematika. Oke. Iya, Bu. Ini latar belakang aja ya. Oke, sip. Silakan dipresentasiin. Ini ngomong apa ya di pendahuluannya nih bilang apa aja. Mungkin disampaikan, terus bagi yang lain mungkin juga diperhatikan. Kalau ada yang mau memberi saran, nggak apa-apa. Seperti itu. Silakan, Mbak. Bu. Ya, kan saya di sini bahas tentang pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Untuk paragraf pertamanya, saya membahas tentang pentingnya pendidikan diperkuat dengan pendidikan matematika, khususnya diperkuat dengan NCTM yang merujuk bahwa kemampuan pemecahan masalah itu sebagai tujuan utama dari pendidikan matematika. Sementara untuk nasionalnya itu dari Permendikbud nomor 22 tahun 2006.
Terus paragraf keduanya, Bu, Iya. untuk matematikanya itu ternyata masih banyak masalah. Dari internasional dibuktikan dengan PISA yang menyatakan Indonesia masih urutan ke-74 dari 79 negara. Berarti kemampuan pemecahan masalahnya itu terbilang masih rendah. Nah, untuk yang di dalam negerinya itu, swastika pembelajaran matematika masih terpusat pada guru. Dan Mulyono membahasnya lagi, ternyata karena pembelajaran terpusat pada guru, itu menjadikan banyak masalah baru. Jadi ada karena guru berceramah, jadi nggak memberikan umpan balik siswanya. Terus mengurangi minat belajar siswa, cenderung pasif, sama kemandirian belajar siswanya jadi kurang. Bab paragraf ketiganya dibahas tentang mengenai pemecahan masalah. Jadi ini definisi A. Terus ada dari Khadijah, dari Polya. Terus tahapan-tahapannya juga. Terus yang kemandirian belajarnya di situ ada definisi dari Tung sama Zirman. Terus Onah juga memberi indikator-indikatornya apa aja gitu. Martin Slover juga. Terus yang kan udah 2 tuh, pemecahan masalah sama kemandirian belajar. Nah, solusinya apa? Di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual itu diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang tadi di atas itu, Bu, yang di paragraf pertama. Nah, di sini definisi pendekatan kontekstualnya dari Selfie. Nah, untuk batasannya, untuk penelitian yang relevannya, saya pakai penelitiannya dari Yani sama Zen. Jadi dia tuh membahas pemecahan masalah tentang pembelajaran learning dan kemandirian belajar, sementara Ozan juga sama, Bu, kayak gitu, tapi tidak membahas tentang pendekatan kontekstual. Jadi saya mengambil pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa. Gitu aja, Bu. Terus pembatasannya dengan rumusan masalah. Oke, ada yang masukan dari yang lain? Mungkin itu, Bu, saya mau Bu. Yang bagian pisahnya, kan itu pisah ya, tapi kan nggak dijelasin pisahnya itu singkatan dari apa, paling atas. Jadi pisah 2018-nya masih belum akronim. Oke. Itu aja, ada lagi? Oke. Baik, itu mungkin bisa jadi tambahan. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Saran atau komentar bisa diterima, bisa enggak. Jadi ini kan cuma masukan ya, Mbak ya. Jadi di sini untuk ibu-ibu sama bapak-bapak, apapun masukan dari saya, dari teman-teman, itu hanya sekedar masukan yang menentukan kalian dan pembimbing mau menggunakan atau tidak. Itu aja, kita hanya membantu gitu aja ya. Oke. Sebelum saya memberi masukan, apa ada lagi yang mau memberikan masukan? Kalau nggak ada, saya mencoba memberi ya sedikit. Ini sebenarnya masih minim banget sama referensinya. Ini juga literatur review ya? Iya, Bu. Ini sebenarnya masih minim banget literaturnya. Terus
Ini juga, ini kan permasalahan yang kamu dibilang yang di atas itu ini ya? Iya. Ya. Terus ini juga permasalahannya apa? Itu nggak sesuai dengan konteksnya kamu, kayak kemandirian aja ya. Terus yang tadi kayaknya kemandirian dan apa? Kemampuan pencarian masalah, pendekatan kontekstual. Nah, itu kayak nggak ditegesin di sini gitu. Ini kayak ini permasalahan umum aja, kayak gitu kan. Mungkin mencari penelitian-penelitian lain yang benar-benar fokusnya ke situ. Gitu ya, untuk permasalahannya ditekankan ke situ, jika mau. Kemudian, terus saya masih lalu dengar juga, ini tadi menggunakan dua penelitian. Yang dibahas. itu nggak dibahas juga. Terus Yaniawati sama ini tadi bahas apa deh? Itu tentang kemampuan pemecahan masalah dan self-regulated learning, tapi dia berbasis online gitu, Bu. Materi geometri. Oh ya, ini tentang SRL ya, berarti ya? Nah, itu yang permasalahannya itu mungkin hanya kemandirian konteks umum ya, bukan yang SLL sendiri gitu loh, mungkin ya? Iya. Jadi yang saya minta kalau bisa benar cari literasi benar-benar, kalau kesalahan ya udah kamu kalau konteksnya kalau sama ya udah cari yang literaturnya tentang itu. Jadi kayak ya udah kayak sebelumnya dibilang, jadi kayak sesuai gitu ya. Nah, ini SRL sama kemampuan pemecahan masalah Yaniawati ya dia. Iya. Terus kalau yang OSCAN ini sama, Bu, kemampuan pemecahan masalah sama kemandirian belajar. Oke. Terus yang membuat kamu beda, penelitian kamu itu beda dengan yang ini? Menggunakan pendekatan kontekstualnya. Oh, kalau mereka pakai apa? Kalau yang OSCAN-nya itu dia apa ya, semalam lupa, Bu, saya, tapi bukan pendekatan kontekstual dia makainya. Kalau yang Yaniawati juga sama? Dia daring, online. Dia pendekatannya pendekatan online. Online, tapi kontekstual juga? Bukan, dia geometri tapi bukan kontekstual, dia kayak ngebahas kayak lingkaran kayak gitu-gitu, Bu. Nggak ada kontekstual materinya. Mungkin gini, boleh yang dari penelitian lain, oh ini membahas tentang kemampuan pemecahan masalah dan SRL dengan pendekatan ini, kayak gitu. Terus kekurangannya apa dari penelitian ini? Terus mungkin dari pembelajaran online seperti ini, terus dari kan penelitiannya dia membahas antara SRL dan kemampuan pemecahan masalah dengan pendekatan ini, kekurangannya apa? Nah, dari situ kekurangan kelebihannya apa dari penelitian ini, kamu ambil kelebihannya dan kamu tambahin apa ya, kayak kelebihan dari kekurangan ini. Jadi dari paper ini yang kelemahannya apa, itu ada di paper kamu. Nah, sehingga dari pendekatan kekurangan ini, pendekatan kontekstual yang bisa mengatasi itu, menutupi itu boleh. Jadi kayak ada keterkaitan dengan sebelumnya. Jangan kayak lepas, jadi kayak nggak ada hubungannya sama sekali, itu jangan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi cari aja, intinya cari kesamaan juga dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Oh, ini membahas ini, tapi kekurangannya apa, dan kamu temuin di yang kamu ambil itu sebagai penelitianmu. Jadi ini penelitian saya baru, jadi penting untuk diteliti, kayak gitu. Ya. Baik, Bu. Terus banyak literaturnya karena masih minim, gitu ya. Terus ini juga. Kalau introduction itu minimal berapa halaman emang, Bu? Halaman tuh nggak menentukan berapa ya. Kalau kamu baca-baca jurnal internasional, macam-macam juga sih. Tapi biasanya jangan banyak-banyak, ringkas, tapi
dapat ininya. Kayak gitu. Ya. Kalau menentukan berapa halaman, terserah. Kalau kamu membaca jurnal-jurnal di Springer, itu rata-rata halamannya banyak. Banyak, apalagi ya semuanya lah. Itu berlembar-lembar juga ya. Tapi bagus, kualitas juga bagus. Nah, itu di jurnal-jurnal kayak Elsevier itu baca dikit-dikit ya. Berapa halaman. Kayak gitu. Jadi, nggak ada batas halamannya berapa, latar belakangnya berapa, tuh nggak ada. Cuma kalau bisa singkat, ya kenapa nggak singkat, dan kan singkat tapi jelas. Jangan nanti singkat tapi nggak jelas. Apalagi kalau banyak nggak jelas itu kan juga jangan seperti itu. Terus referensi dibanyain, jangan terlalu banyak opini-opini terus. Banyak referensi, tapi jangan juga banyak referensi banyak ya. Maksudnya referensi saja. Jadi kayak flipping, jangan seperti itu juga. Jadi kayak ada penekanan dari kamu, juga dari yang luar. Terus untuk latar belakang ini, introduction-nya ini, intinya itu gap. Ada pembanding dari artikel-artikel yang sebelumnya, terus gap-nya kamu apa, kayak gitu. Itu adanya fokusnya di bab 1 biasanya. Ya, kalau di bab 1, di introduction biasanya. Itu fokusnya di situ. Jadi nanti di terakhir ini penelitian ini penting. Nah, ini terus juga ini jurnal-jurnalnya kayaknya banyak Indonesia ya, belum Scopus internasional ya. Yang scan itu dari luar juga, Bu. Jadi satu ngambil dari dalam, satu ngambil dari luar. Kalau bisa internasional aja, gitu ya. Terus ini rumusan masalahnya terkait dengan apa nih? Terkait dengan pendekatan kontekstual sama pemecahan masalah dan kemandirian belajar. Oh, berarti nanti arahnya mau bagaimana nih nanti nih? Penelitiannya nih nanti fokusnya nih mau bagaimana gitu? Nggak tahu, makanya saya mau ditanyain aja ke Ibu, maksudnya biar dapat arahan gitu. Belum kebayang kayak gimana. Iya sih, ini saya masih bingung bagaimana menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Ya, kamu ngomong bagaimana penerapan pendekatan kontekstual, tetapi dari penelitian-penelitian pembanding sebelumnya itu tidak membahas terkait dengan pendekatan kontekstual, hanya membahas apa di online sama yang lain nih. Jadi kamu harus pakai yang kumpulin. Yang ditekankannya pendekatan kontekstualnya ya, Bu. Ya, kontekstual juga, terus kemampuan pemecahan masalah sama SRL. Jangan hanya beberapa variabel aja. Kayak di sini kan hanya variabel SRL sama pemecahan masalah. Tetapi kebanyakannya kayak gitu, kalau misalnya ada pemecahan masalah sama SRL nggak ada kontekstualnya gitu. Saya nggak nyari, belum dapet yang ada kontekstualnya, yang ketiganya dapet gitu, Bu. Belum dapet. kalau yang ketiganya belum dapat, bagus dong. Jadi ini kayak ori juga nih, kayak gitu. Nggak apa-apa, coba. Tapi cari aja kayak, ini kan belum ada ya yang penelitian-penelitian tentang pendekatan kontekstual dengan ini seperti apa, kelebihannya apa, kurangnya apa, terus pendekatan kontekstual terhadap SL-nya bagaimana, itu kan masih belum. Iya, nanti saya cari lagi, Bu. Ya nggak apa-apa, ini kan masih terus ya. Jadi kalau ini kan maksudnya rumusan masalahmu ini kan pertanyaanmu, dan ini harus dijawab nanti di hasil. Nah, tapi di sini kamu tidak ada literatur yang membahas itu. Maksudnya penelitian terkait ini masih belum kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti lagi aja gitu ya. Iya, Bu. Apakah kemandirian belajar siswa dapat ditingkatkan melalui pendekatan kontekstual? Apakah pemecahan dapat ditingkatkan melalui... Nah, ini jadi cari-cari aja yang penelitian terkait dengan pendekatan kontekstual dengan SL-nya bagaimana, terus terhadap masalah. Mungkin ya bisa kayak gini. Menurut ini ada beberapa artikel yang membahas pendekatan kontekstual terhadap SRL. Ini baik, tapi kelemahannya ini. Pasti ada kayak keterbatasan penelitian, pasti ada ya, limitation-nya. Nah, itu apa kekurangannya? Terus pendekatan kontekstual terhadap pemecahan masalah aja dan apa misalnya kayak gitu. Nah, kekurangannya apa?
yang tidak ada di sini apa, tapi ada di paper lain. Di paper lain ada, tapi nggak ada, tapi di paper satunya ada. Nah, itu kan enak kan, kayak kamu bisa ngambil dari situ. Nah, jadi baru kan, belum ada. Seperti itu. Baik, Bu. Oke. Baik, itu aja untuk Ibu Diana Anggraini. Ada pertanyaan lain? Cukup, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Baik. Selanjutnya, apa yang mau nyoba dibahas lagi bareng-bareng? Terus ini ya, sambil menunggu, mungkin ada yang mau mengusulkan dirinya mau untuk dipresentasikan. Ini masih banyak yang tidak mengumpulkan. Tolong kadang-kadang dilihat juga, terus coba dikirim gitu. Kalau ada tugas dikirim biar nanti enak. Mungkin kalau dibahas kadang-kadang sama Pak Tian ataupun Pak Makmuri ataupun Bu Meli kan kadang-kadang kan bisa tambah masukan gitu ya. Kalau ada yang bingung juga bisa ditanyakan. Seperti itu. Banyak ya yang nggak mengumpulkan seperti itu. Nih, saya coba tanya nih. Robiah, Adawiyah, ada nggak tuh? Robiah, Adawiyah, datang di sini. Nggak datang ya? Robiah, Adawiyah nggak ada ya di sini ya? Nggak masuk juga. Oke. Ini juga ada yang cuma lihat aja. Tessa Hidayati hadir di sini. Hadir, Bu. Ya, ini kenapa kok cuma dilihat aja? Kenapa tidak mencoba untuk mengumpulkan gitu? Masih dalam proses, Bu. Kemarin saya pikirnya itu ngumpulin yang pendahuluan yang bab 1. Jadi saya kirimkan minggu kemarin yang bab 1. Terus ternyata kan yang artikel. Makanya saya nggak jadi saya kirim gitu. Udah saya kirim tapi saya unduh lagi gitu, Bu. Tapi udah nyoba submit ya? Udah coba submit. Barusan saya unduh lagi karena yang saya kumpulin itu yang bab 1-nya, Bu, yang pendahuluannya. Oh, itu yang kamu submit tuh maksudnya submit ke jurnal atau? Bukan, maksudnya ke sini, Bu. Oh, sini. Ke tugas ini, ke segmen. Oh ya, dan nanti kalau di submit lagi gitu ya? Iya, baik, Bu. Terus ini bagi yang belum nih, kayak Husnul Syuhada. Ini lumayan banyak loh ya nggak mengumpulkan. Hadir di sini Husnul Syuhada dan hadir. Nggak hadir juga ya? Nah, jadi tolong ya, yang bagi yang belum, tolonglah untuk ini ngumpulin kayak gitu. Karena ini juga untuk membantu kalian ya sebenarnya, secara nggak langsung. Baik, saya lanjutkan ke mana ya? Trivauji. Trivauji hadir di sini? Iya, Bu. Oke, mau silakan untuk presentasi ya. Baik. Jadi untuk rencananya saya
untuk literatur review ingin mencari kemampuan inti dalam berpikir komputasional. Jadi di paragraf pertama itu saya menunjukkan atau ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah salah satu kemampuan abad 21. Artinya itu harus dikembangkan di dalam sekolah gitu. Artinya dalam pendidikan berpikir komputasional harus dikembangkan. Itu untuk di paragraf pertama. Artinya di awal ini saya ingin menunjukkan bahwa kemampuan ini penting untuk diteliti gitu. Berikutnya untuk paragraf 2, jadi saya menyampaikan arti dari berpikir komputasional. Jadi memang awal mula berpikir komputasional itu muncul itu dari tahun 96, lalu dipopulerkan oleh Wing pada tahun 2006. Jadi dari situ sebenarnya mulai muncul gitu ya. Jadi terutama di negara-negara Eropa untuk melihat berpikir komputasional perlu diintegrasikan dalam pendidikan. Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah salah satu strategi pemecahan masalah gitu. Nah, di paragraf berikutnya saya menampilkan bahwa ada dua kubu atau ada dua pendapat dari beberapa peneliti yang menyatakan bahwa ada yang menyatakan berpikir komputasional itu artinya dia harus menggunakan komputer, artinya itu melibatkan penggunaan komputer. Lalu ada yang menyatakan bahwa berpikir komputasional itu tidak harus melibatkan penggunaan komputer. Jadi di sini memang sampai sekarang masih ada perdebatan, artinya belum ada definisi yang pasti mengenai berpikir komputasional itu seperti apa. Jadi saya baca dari beberapa literatur review atau beberapa penelitian memang sampai sekarang juga belum ada definisi yang khas untuk berpikir komputasional itu apa gitu ya, karena masih banyak perdebatan. Nah, dari perbedaan itu akhirnya saya di paragraf berikutnya menunjukkan bahwa ada beberapa peneliti yang setuju dengan pendapat yang saya sampaikan tadi, bahwa perbedaan definisi atau perbedaan pendapat dalam berpikir komputasional itulah yang menyebabkan sampai sekarang komponen utama dari berpikir komputasional juga masih banyak versi gitu, artinya masih banyak pendapat. Nah, jadi dalam penelitian ini rencananya saya akan melakukan kajian literatur untuk minimal menemukan benang merah dari penelitian-penelitian yang ada, atau paling banyak kompetensi inti apa sih yang dijadikan sebagai karakteristik berpikir komputasional. Jadi itu sih Bu tujuan dari penelitian ini. Yang lainnya ada masukan? Gimana Bu? Yang lainnya, teman-temanmu yang lain apa ada masukan atau komentar? Baik, saya mau masukan ya. Ini tadi judulnya tentang kemampuan inti dan kemampuan dan berpikir komputasional. Nah, tidak ada definisi yang jelas. Nah, ini yang perlu ini ya. Apakah benar seperti ini? Coba cari beberapa referensi lain, banyak banget yang membahas tentang berpikir komputasional. Kayak gitu. Apa ya? Cari fokus. Kalau menurut saya ini apa ya?
fokus penelitian kamu ini, fokus dari paper kamu ini masih belum lihat ya, ini mau membahas apa, kayak gitu. Ya. Terus nanti juga ada yang kemampuan inti sama komputasional, tapi kemampuan inti tidak dibahas di sini. Rencananya sih kemampuan inti dari kayak karakteristik berpikir komputasional itu, Bu. Gila sih ngomong teri. Agak bingung juga ya, jadi kayak perbandingannya hanya komputasional ini digunakan untuk komputer sama tidak gitu aja ya. Ya, jadi perbedaan pendapatnya diawali dari situ, akhirnya banyak peneliti yang dari segi definisinya juga masih berbeda-beda gitu, Bu. Maksudnya tidak ada kayak satu acuan definisi utama dari berpikir komputasional itu. Kalau ya definisi setiap orang pasti beda-beda. Fokusnya tuh mau di mana juga pasti beda. Kalau saya saranin, cari fokusnya. Jadi berpikir komputasi yang seperti apa yang ingin kamu teliti. Kamu membagi komputasi dari berbagai orang-orang kayak gitu. Tapi ini saran saja sih saya. Nanti kamu mungkin bisa, ini kan semua tergantung sama Bapak dengan pembimbingnya. Cuma kalau menurut saya, kalau mencari definisi itu pasti beda. Penelitian saya sebelum juga jadi kayak apa ya, definisi setiap orang itu beda-beda. Nah, saya minta fokusnya kamu kemana? Misalnya kamu mau yang berpikir komputasional yang seperti apa yang ingin kamu Bapak ini teliti? Kayak gitu. Apakah skillnya atau kamu mau menganalisis apanya, seperti itu. Nah, terus dari paper-paper sebelumnya itu, penelitian sebelumnya itu kekurangannya apa? Bukan, ini cuma saran ya, bukan membandingkan, oh saya pikir ini komputasional menurut ini, menurut ini. Terus dibandingkan. Itu cari, saran saya aja ya, cari yang lebih luas dari itu. Jadi kayak fokusnya Bapak itu mau meneliti berpikir komputasional. Oke, bagus, gak apa-apa komputasional. Tapi yang mau seperti apa? Berpikir komputasional dalam apa? Kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terus dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang membahas berpikir komputasional itu seperti apa sih? Terus kekurangannya itu apa? Sebenarnya dibilang, kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Terus yang kedudukan penelitian saya dari yang sebelum-sebelumnya itu apa? Seperti itu. Misalkan tentang membahas tentang berpikir komputasional. Ya kan? Yo. Komputasional. Berpikir komputasional dipengaruhi oleh penerapan apa? Kayak tadi Mbaknya bilang. Yang penelitian kayak penerapan guided. Terus ada juga yang penerapan ini kekurangannya apa? Oh, kekurangannya ini. Sedangkan penelitian saya itu apa? Kayak gitu. Jadi maksudnya dari penelitian-penelitian sebelumnya, kedudukan penelitian saya itu apa? Kalau ada pembedanya kan di situ. Nah, itu gap-nya. Itu saran saya. Bisa dimengerti ya, Pak ya? Jadi, baik, Bu. saya tuh saya mintanya tuh jangan hanya membandingin definisi itu. Tapi kayak ngebandingin saya tuh kayak riset-riset dari orang-orang. Kekurangannya apa? Kan masih ada batasan penelitian ya. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Nah, kekurangannya itu bagaimana kamu mengatasinya. Jadi misalnya paper kamu bahas tentang ini, di paper ini tadi saya bilang paper A itu membahas tentang komputasional yang seperti apa, tetapi kekurangannya apa, kayak gitu. Paper yang kedua komputasional yang seperti apa, tapi intinya sama ya, harus sesuai dengan fokus penelitian juga, kayak gitu. Membahas apa yang nggak ada di ini, jadi kamu bisa, oh penelitian saya itu membahas yang
ada di paper A tapi nggak ada di paper B, ataupun kebalikannya, itu kan nggak apa-apa, jadi kayak kebalikan gitu loh, kayak kebaruan nggak ada di yang lain gitu loh. Itu sih, itu udah saya bilang berkali-kali sebenarnya. Itu aja sih tambahannya. Saya belum menemukan fokus penelitiannya sama gap-nya tuh belum nampak seperti itu di paper ini. Terus banyaknya juga jurnal-jurnal bereputasi Scopus internasional seperti itu ya, itu diperbanyak juga tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik Bu, terima kasih untuk masukannya. Baik. Ada pertanyaan? Cukup Bu. Baik. Yang lainnya? Yang kemarin tuh ya, yang saya bimbing kan Bu Handayani sama Bu Fori ya, itu udah saya sudah approve, cuma saya salah mencet yang return, jadi sebenarnya saya udah approve gitu ya, jadi nanti bisa ke pembimbing seperti itu. Terus bagi yang belum, silakan nanti ke dosen yang dituju untuk bimbing di mata kuliah ini gitu ya, untuk dapat approve-nya seperti itu. Terus untuk mahasiswa yang di bawah bimbingan saya nanti mungkin bisa japri sama saya, kalau yang belum saya bales mungkin nanti ya, kayak gitu. Ibu maaf Ibu. Mm-hmm. Untuk tadi yang Ibu sampaikan, untuk contohnya tadi yang kemarin sudah di-approve ya sama Ibu ya, Handayani sama Fori itu, langkah selanjutnya apa? Misalkan laporan lagi ke Pak Makmurikah, atau langsung laporan ke Pak Makmurikah, atau menunggu saja sampai ditentukan pembimbingnya siapa? Begitu Ibu. Baik. Coba hubungi Pak Makmuri, ini kita sudah belum dapat pembimbing ya? Iya Ibu. Iya, coba tanya sama Pak Makmuri, kami belum dapat pembimbing, tapi kami sudah di-approve, bagaimana Pak? Kayak gitu. Jadi koordinasi lagi dengan Pak Makmuri ya. Ya berarti statusnya sudah di-approve sama Bu Fari. Jadi ada beberapa ya Bu, sama yang Bu Mel juga begitu berarti ya Bu ya? Iya, sama. Untuk semua juga kayak gitu ya. Jadi yang belum, silakan koordinasi dulu dengan yang ini. Kalau udah dapat approve, silakan ke Pak Makmuri. Pokoknya intinya yang belum dapat pembimbing nanti koordinasi dan tanya ke Pak Makmuri gitu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Oke, di sini ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya bahas satu kali lagi gitu ya. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan bahas satu lagi. Ini ada yang mau sukarela saya mau Bu gitu. Oke, nggak ada ya. Oke, ini saya coba nih, punyanya Ernika Samusir. Framework untuk menganalisis kemampuan literasi matematika siswa. Oke. Silakan untuk Ernika Samusir menjelaskan. Ini suara saya jelas nggak ya? Kurang sih. Oke, aneh. Oh, sebentar, berarti saya coba connect dari HP ya, Bu. Ini soalnya dari laptop. Iya, lumayan nih. Sebentar, Bu, dari HP aja. Iya, dengar. Oke Bu, jadi itu kemarin tuh sebenarnya kenapa kepikiran buat judul seperti ini, waktu itu saya pernah nanya ke Fatian, kan, kira-kira Pak apa ya yang akan membedakan, sebelumnya kan kalau penelitian analisis untuk tesis itu kan sangat jarang ya Bu,
gitu loh. Mungkin di UNJ sih yang mungkin seantara gitu, mungkin beda dengan universitas lain. Saya waktu itu nanya sama pasien, kira-kira apa ya yang bakal membedakan detailnya penelitian analisis dibandingkan itu gitu. Dan bisa aja mungkin dari frameworknya atau validitasnya gitu. Jadi baru kepikiran apa coba buat framework ya gitu, nanti biar ujung-ujungnya nanti di akhirnya itu tuh kayak diarahin nanti ini tuh bisa dipakai lanjutannya sebagai penelitian analisis gitu. Nah, ini yang pertama di paragraf pertamanya sih banyak opini sih ya Bu. Jadi yang kutipannya tuh cuma satu gitu yang menunjukkan tujuan pendidikan yang sejalan dengan tujuan PISA. Yang di paragraf pertamanya. Kemudian yang paragraf berikutnya. Kemudian tujuan PISA salah satu tujuan pendidikan kita yang sejalan dengan tujuan PISA, di mana salah satu kompetensi yang dilihat melalui survei PISA itu adalah kemampuan literasi matematis. Kemudian di paragraf 2 lebih ke emang seperti apa sih seseorang atau siswa itu atau individu tuh kalau dia memiliki kemampuan literasi matematika gitu. Kemudian paragraf yang ketiga menjelaskan definisi karakteristik dari si kemampuan literasi itu sendiri. Halo, kenapa? Halo. Kemudian paragraf berikutnya yang bilangnya ini ya. Bentar, saya lihatnya saya. Paragraf berikutnya urgensi dari penelitian literasi matematika. Iya. Iya. Saya juga bingung sih ngejelasin apa gitu. Paragraf berikutnya mungkin Bu bisa di itu scroll. Paragraf berikutnya ngejelasin tentang urgensi mengapa literasi matematika ini diperdalam gitu ya, perlu dilakukan penelitian gitu. Secara karena memang tujuan saya kalau di literatur review yang saya buat ini tuh lebih ke untuk mengembangkan framework gitu sih Bu. Baru nanti ada di bawahnya ada kayak gap-nya sih masih belum ini ya Bu, gap-nya saya belum terlalu memunculkan secara ini gitu Bu. Agak bingung juga karena kan kita nggak boleh juga istilahnya menyalahkan framework sebelumnya gitu, malah lebih kayak karena sebelumnya kan kalau literasi matematis ini karena memang kalau bedanya literasi matematik dengan kemampuan pemecahan masalah, kalau kemampuan pemecahan masalah tuh kayak lebih kemampuan atau strategi yang dimiliki oleh siswa untuk menyelesaikan suatu masalah yang mungkin yang tidak rutin gitu, yang
kalau bisa yang bukan yang biasa gitu. Tapi kalau kemampuan pemecahan masalah mungkin dia nggak harus pakai konteks gitu. Tapi kalau literasi matematis ini tuh lebih ke konteks karena memang tujuannya penggunanya tuh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini karena literasi matematis berdasarkan survei PISA tuh memang khusus untuk anak 15 tahun gitu. Jadi kebanyakan penelitian-penelitian sekarang ini pun memang sasarannya lebih ke ya umur yang 15 tahun gitu, lebih banyak SMP. Meskipun sebenarnya ada juga yang untuk SMA gitu. Tapi mungkin yang saya udah anotasi gitu untuk yang SMA-nya khusus untuk materi turunan gitu Bu, belum ada gitu. Jadi itu sih Bu. Nah, tapi saya agak ini juga sih Bu di paragraf yang di bawahnya ini ya Bu. Saya takut agak ini juga sih kayak meluas kemana-mana gitu kan. Saya ada buat penelitian untuk menganalisis kemampuan literasi matematika ini tuh di sebelumnya karena dia cukup penting gitu. Jadi kemudian paragraf berikutnya diantaranya ada analisis kemampuan literasi berdasarkan kemampuan matematik yang dilakukan ini pada kelas 9, ada kelas 8, kelas 10. Bahkan selain itu mungkin bukan cuma hanya untuk siswa gitu, tapi ada juga yang meneliti untuk calon guru matematik karena mungkin yang paling penting adalah ya mindset atau pengetahuan dari guru itu sendiri gitu kan tentang literasi matematis itu seperti apa gitu karena pada akhirnya apa yang diketahui oleh guru itu yang paling punya peran penting gitu untuk bisa membawakannya di dalam kelas gitu. Nah, kira-kira kayak gitu nggak apa-apa kali ya dimunculin ada di situ gitu Bu. Meskipun sebenarnya sasaran saya kan menghasilkan framework khusus untuk anak SMA gitu. Oke. Nah, ini kalau bisa ya, analisis yang seperti apa nih? Ini juga menurut Edmund ada juga yang menganalisis tentang ini terhadap gaya belajar. Ya, analisis yang seperti apa nih? Itu yang dimunculin, jangan cuma ini cuma saran aja ya, sih kayak ini dari penelitian ini Muzaki Masjudin 2019 dia ada analisis tentang kemampuan ini, ada analisis yang seperti apa ya? Terus ini juga analisis literasi terhadap gaya belajar. Nah, itu yang kayak apa? Oh, oke. Apa itu mungkin di bagian diskusi kali ya, Bu? Soalnya kalau di bagian pendahuluan, kalau kemarin saran Pak Tian, kemarin aku sempat sih yang untuk Muzaki dan Mas Judin itu saya ada paparin sedikit gitu kan, bahwa meskipun kemampuan matematika siswa baik itu yang dia rendah, sedang dan juga tinggi, itu ternyata sekalipun kemampuan matematikanya tinggi, ya literasi matematiknya juga masih tergolong rendah gitu. Nah, tapi kalau di pendahuluan itu kayak sebaiknya sih cuman brief gitu, kayak cuma kayak ya ini loh sebelumnya udah banyak penelitian yang khusus untuk menganalisis literasi ini gitu. Tapi mungkin nggak terlalu detail gitu. Oke. Atau belakang introduction itu emang brief, tapi kayak apa ya? Kayak pengantar, tapi kamu juga ada pemajunya, makanya ada gapnya itu. Nah, sekarang kalau kayak gini, analisis yang seperti apa? Nah, jadinya kan jadi rancu juga. Mau membahas apa? Kalau kayak kamu hanya membahas, ada analisis tentang ini, ada analisis literasi ini dengan belajar, tapi tidak ada. Nah, ini membahas analisis apa ya? Fokusnya kamu tentang apa ya? Di awal aja tidak ada yang fokusnya di mana. Kayak gitu. Kamu ngomongnya framework, tapi di sini hanya analisis dan analisis apapun yang berhubungan dengan framework nggak ada. Terus, nah, bagaimana kita bisa menemukan gap di situ? Iya, betul Bu. Karena tadi juga aku bilang memang belum pas gitu. Belum nemu gapnya yang pas sesuai judulku. Nggak apa-apa. Jadi nanti gitu, untuk mempermudah, buat aja tabel, terus kamu tuh fokusnya kamu tuh paper kamu atau nanti tesis kamu ibu ini mau bahas apa, ditulis di situ. Terus saya membahas tentang ini, membuat framework yang seperti apa.
Oke. Terus kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya, oh ini framework-nya seperti ini, atau dia ada analisis tapi hubungan dengan framework-nya tuh apa? Harus ada hubungannya ya dengan yang fokus ibu atau bapak yang ingin diteliti kayak gitu. Harus ada, intinya harus sama lah kedudukannya. Dia membahas tentang apa, terus dari penelitian-penelitian ini saya itu apa? Terus itu juga harus jelas seperti apa. Jangan seperti ini. Analisis seperti apa ya? Atau dia intinya kayak punya framework, tapi frameworknya kayak apa nih? Saya tidak tahu kayak gitu. Analisis yang seperti apa ini? Ini membahas framework, tapi di sini ngomong analisis tentang gaya belajar dan literasi. Jadi bingung juga ya. Tidak apa-apa sih, yang penting paham maksud saya, nanti diperbaiki lagi pada saat anotasi nanti yang fokus dari jurnal-jurnal kamu. Ini gini loh, tugasnya kamu tuh tahu kesalahan saya apa, nanti waktu saya buat memperbaiki ini, saya tuh tahu kayak gitu loh. Daripada bingung tapi nggak tahu apa yang dilakukan, kan mendingan bingung tapi tahu gitu kan. Ya, jadi betul. Fokusnya kamu apa, cari penelitian sesuai dengan fokusnya penelitian kamu, framework yang berhubungan dengan itu, terus tampilin kayak ini analisis yang ini seperti apa kayak gitu. Ya langsung aja ngomongin kalau menurut penelitian ini kemampuan literasi seperti ini, dia punya framework yang seperti ini, berbeda dengan yang lain, terus tapi dia punya keterbatasan apa. Menurut penelitian ini, penelitian Edi Muslim ini et al, dia membahas tentang ini, frameworknya digabung dengan gaya belajar. Menurut penelitian ini seperti ini, jadi kayak biar kelihatan framework yang seperti apa itu juga harus dimunculin. Ya nggak perlu panjang lebar gitu ya, kayak ini masukan aja ya, boleh diterima boleh enggak, nanti kan diskusi sama pembimbing juga ya. Iya. Nah ini juga nih, ini punyanya ini semua ya, Sumiratna ini ya? Enggak, Bu. Yang Sumiratna itu sih yang mulai dari literasi matematik berkaitan dengan pengetahuan siswa. Oke, terus Kalau yang di atasnya lebih ke apa namanya, ya main ide pokoknya, tapi maksudnya berbentuk opini gitu. Untuk yang 2 kalimat pertamanya. Oke, kemampuan literasi matematika mencakup kemampuan dalam mempertimbangkan pengetahuan matematika apa yang tepat. Terus ini ada beberapa kemampuan seperti interpretasi apa. Ini apa nih? Terus literasi matematika berkaitan dengan ini bla 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 bla. Nah, kamu kok tahu? Pasti kamu tahu dari referensi toh. Nah, itu dimunculkan. Nah, kayak ini dia tuh ada menganalisisnya, ada memformulasi. Nah, kok tahu? Pasti kamu pernah dapat dari referensinya, itu dicantumin. Gitu. Ya, itu aja sih. Yang lainnya ada masukan? Oh iya Bu, sekalian juga mau nanya Bu, tadi yang apa namanya, kalau yang tadi seperti punya Nahda yang pertama kali ditampilkan, kan kalau misalkan kayak kita ngutip ya, kemarin tadi ada aku lihat kayak kutipan langsung gitu di paragrafnya itu ini nggak sih, kalau lebih bagus kita buat jadi bahasa sendiri gitu nggak sih Bu, daripada dikutip seperti itu? Takutnya kalau dia diturnitin gitu, kalau Pak Tian kan waktu itu pernah bilang ya kalau diturnitin itu kayak udah dianggap agak mirip itu kalau dia berurutan 3 kata sama gitu. Iya, jadi kalau bisa jangan kutipan langsung ya, yang kutipan nggak langsung atau kamu parafrase sendiri. Yang dulu kayaknya saya sempat ngajari juga ya sekilas ya. Iya. Pakai bahasa sendiri lah kayak gitu. Kalau untuk yang kutipan-kutipan langsung dijauhi, soalnya nanti mungkin karena pada ini kan syaratnya nanti harus publish ya ke jurnal minimal Sinta 4 ya, gitu ya tugasnya ya. Kalau gitu berarti biasanya jurnal-jurnal yang Sinta di bawah 4 aja udah pakai Turnitin, apalagi yang di atas 4 itu pasti kena nanti. Itu diperhatikan juga. Itu juga masukan ya, ini masukan buat yang lain juga ya. Jadi kalau bisa pakai referensi kalau ngerujuk itu juga ngerujuk yang saya tidak langsung. Jadi yang pakai parafrase kamu sendiri. Itu aja. Makasih Mbak udah dikasih saran juga buat yang lain. Oke Bu, makasih Bu buat sarannya juga. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oh iya, yang Turnitin saya belum saya nanti ya. Saya lupa soalnya. Nanti saya perpanjang lagi. Maaf saya lupa. Seperti itu. Oke. Terkait perkuliahan hari ini apa ada pertanyaan terkait latar belakang? Pokoknya latar belakang itu fokusnya ke gap itu harus ada. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, state of the art-nya tuh harus muncul di situ. Gap-nya kamu apa sehingga memunculkan penelitian kamu itu penting untuk diteliti. Itu di introduction. Ya. Terus nanti mungkin minggu depan kita akan bahas tentang metodenya itu bagaimana, metodenya bagaimana, seperti itu. Mungkin minggu depan, seperti itu. Terkait dengan introduction, apa ada pertanyaan? Maaf Bu Flavia, masih bisa ngirim pendahuluannya tidak? Untuk tugas ini. Masih bisa Bu ya? Coba aja. Kalau nggak bisa, koordinasi sama Pak Tian atau Pak Makmuri atau beberapa dosen itu. Oh baik Ibu. Makasih Ibu. Yang ini sebetulnya bisa ini telat, tapi ada dosen telat nanti. Kayaknya bisa kayaknya. Ibu maaf tadi saya sudah WA Ibu terkait dosen pembimbing. Oh iya. Ini Pak siapa ya? Muhtar. Oh iya. Okay. Aduh saya tadi, pokoknya intinya ya saya setuju aja nanti kedepannya nanti kita jabri aja deh gitu ya. Yang dibimbing oleh. Makasih Bu. Bagi yang belum dapat pembimbing nanti ke Pak Makmuri tanya ya gitu ya. Yang lainnya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ibu, maaf Ibu. Oh, iya. Untuk yang Turnitin, apakah masih bisa digunakan? Kemarin saya coba, belum bisa Ibu. Saya lupa. Nanti ingatkan saya lagi aja, WA saya pribadi aja, supaya saya ingat. Saya benar-benar lupa. Oh iya. Kemarin saya mau WA, cuma ya insya Allah nanti saya ingat. Terima kasih banyak Ibu. Ya, tolong ingetin lagi aja pokoknya intinya ya. Maaf, Ibu. saya lupa. Kayak gitu. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhirnya perkuliahan hari ini. Selamat siang dan... Oh iya, tugas aja untuk minggu depan. Enggak dulu deh, nanti aja saya kasih briefing yang metodenya itu gimana. Mohon maaf, minggu depan kita masih ada perkuliahan. Minggu depan itu tanggal 11 masih ada ya Bu? Nggak libur kan ya? Kalau nggak ada libur ya kemungkinan masuk terus kayak gitu. Iya. Kalau ini nanti dapat infonya libur atau enggak ya? Nanti dari Pak Tian gitu Ibu atau bagaimana? Iya, coba konfirmasi ke Pak Tian atau ke Pak Makmuri. Pak Makmuri. Oh iya. Kayak gitu. Iya, baik Ibu. Oke. Ada lagi? Saya akhirnya perkuliahan hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya izin ya. Saya izin dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu.